Selamat pagi dokter dan semuanya, nama saya disengit dengan NIM 10-2018-027 dari Universitas FK Kurida. Nah, hari ini saya akan melakukan praktikum PK, yaitu pemeriksaan urin. Nah, di dalam pemeriksaan urin, saya akan melakukan pemeriksaan makroskopis, mikroskopis, proteinuria, glukosa, keton, bilirubin, urobilirogen, urobilin, pemeriksaan faal ginjal, dan tes kehamilan. Nah, sebelum kita mulai, kita harus menggunakan jas lab, masker, dan handscoon. Nah, di dalam pemeriksaan urin, yang pertama kali yang kita harus lakukan adalah makroskopis urin. Nah, di dalam makroskopis urin, kita harus melihat warna, kejernihan, berat jenis, bau, dan pH-nya. Nah, kedua pemeriksaan yang kita harus lakukan adalah pemeriksaan mikroskopis urin. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopis urin ini, kita akan menggunakan cara sedimen urin. Untuk caranya, kita masukkan 7-8 mm urin ke dalam tabung centrifuge yang telah dicampur homogen. Nah, lalu urin akan dipusing selama 5 menit dengan kecepatan 1500 sampai 2000 rpm. Nah, sesudah itu, supernatan urin akan dibuang dengan satu gerakan yang cepat, lalu teteskan urin ke atas kaca objek dan tutup dengan kaca penutup. Lalu kita akan membawa kacanya ke mikroskop. Nah, di sini kondensor mikroskop harus diturunkan dan diafragma dikecilkan. Nah, pelaporannya akan dilakukan dengan lapangan penglihatan kecil yaitu 10x10 dan lapangan penglihatan besar yaitu 10x40. Nah, di situ kita akan melihat apakah ada eritrosit, leukosit, silinder, epitel, atau kristal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan protein urea ada 3 cara, yaitu semi-kuantitatif, kuantitatif, dan kualitatif. Untuk pemeriksaan semi-kuantitatif, itu kita akan menggunakan cara turbidimetri. Nah, prinsip dari cara ini adalah penambahan asam dengan pemanasan urin yang mengandung protein akan menyebabkan terjadinya presipitasi protein. Nah, untuk hasilnya ada negatif, protein positif 2, protein positif 3, dan protein positif 4. Nah, untuk pemeriksaan protein urea selanjutnya ada dengan penambahan asam sulfosilat 20%. Nah, di sini sampel yang kita akan menggunakan itu adalah urin sewaktu. Nah, untuk caranya, ke dalam 2 tabung masing-masing kita akan tambah 2 mm urin jernih, lalu diteteskan 8 tetes asam sulfosilat 20%. Lalu dipanaskan di atas nyala api sampai mendidih, dan kemudian dilakukan pendinginan kembali dengan air yang mengalir. Nah, bila urinnya tetap keruh, maka urin itu mengandung albumin atau globulin atau keduanya. Nah, bila kekeruhannya hilang pada pemanasan dan setelah didinginkan pada suhu 50-60 Celcius, kekeruhan urin akan kembali dan urin akan menjadi jernih pada suhu kamarnya. Dengan situasi itu, kemungkinan urin itu mengandung protein yang dinamakan sebagai Bence-Jones. Nah, pada keadaan ini, kita perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu dengan penambahan asam asetat 6%, kita akan memasukkan urin ke tabung sampai 2/3. Nah, lalu lakukan pemanasan pada lapisan bagian atas urin di atas nyala api sampai mendidih selama 30 detik. Nah, lalu perhatikanlah kekeruhan pada lapisan atas urin dan bandingkan dengan jernihnya urin lapisan bawahnya yang tidak dipanasi. Nah, bila tidak terjadi kekeruhan, berarti urin tidak mengandung protein. Bila urin lapisan atas menjadi keruh, kemungkinan urin mengandung protein. Nah, untuk pemeriksaan protein urea kuantitatif, itu akan menggunakan dengan cara HPAC. Nah, di dalam pemeriksaan ini, sampel yang kita harus gunakan itu adalah urin 24 jam atau urin 12 jam. Nah, untuk caranya, dengan urin jernih diisi sampai batas UR. Nah, lalu tambahkan reagen HPAC sampai batas RR. Nah, lalu tabung akan ditutup dan dibolak-balik selama 10-12 kali. Tapi jangan dikocok. Nah, lalu letakkan tabung dengan posisi vertikal dan hasil pemeriksaannya harus dibaca setelah 18-24 jam berdasarkan tinggi atau tebal presipitat yang terbentuk dan dinyatakan dalam gram atau liter. Dengan ketahui volume urin, maka dapat ditetapkan ekskresi protein selama 24 jam. Nah, lalu dengan pemeriksaan glukosa urin, itu ada 2 cara, yaitu cara reduksi dan cara enzimatik. Nah, untuk
praktikum hari ini akan membahas dengan cara reduksi. Nah, untuk cara pemeriksaannya, masukkan ke dalam tabung reaksi 5 ml reagen Benedict. Nah, lalu tambahkan 5-8 tetes urin ke dalam tabung, lalu campurkan isinya dan masukkan ke dalam penangas air selama 5 menit. Nah, setelah itu keluarkan dan kocok, lalu baca hasilnya berdasarkan warna yang terbentuk. Nah, pada hasil ada negatif, yaitu warnanya biru, positif 1 di mana warnanya hijau kekuningan, positif 2 kekuningan keruh, positif 3 warna jingga, positif 4 dengan warna merah. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan benda keton urin. Nah, di dalam pemeriksaan benda keton urin, kita ada cara dengan menggunakan 2 reagen, yaitu reagen Rotera dan reagen Gerhardt. Nah, pada 2 reagen ini, sampel yang harus kita digunakan adalah urin segar. Pada reagen Rotera, kita memasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi dan tambahkan 1 gram reagen Rotera dan kocok sampai larut. Nah, pegang tabung dalam sikap miring dan tambahkan 1-2 ml larutan amonium hidroksidat pekat dengan hati-hati melalui dinding tabung sehingga larutan amonium hidroksidat pekat berada di lapisan atas cairan. Lalu, letakkan tabung dalam posisi tegak dan pembacaan hasil setelah 3 menit. Jika terdapat cincin ungu pada lapisan atas, maka hasilnya positif. Lalu, jika terdapat cincin berwarna coklat pada lapisan atas, maka hasilnya negatif. Lalu dengan reagen Gerhardt, masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, teteskan larut ferriklorida ke dalam tabung sambil mengocok isinya. Jika terbentuk presipitat putih, cairan disaring dengan menggunakan kertas saring. Nah, ke dalam filtrat ditambahkan beberapa tetes larutan ferriklorida lagi. Nah, untuk hasil positif terdapat warna merah anggur. Jika negatif, tidak dapat warna merah anggur. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin urin. Nah, di sini kita akan melakukan tes busa. Nah, untuk caranya kita akan memasukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi, lalu akan dikocok dan melihat warna busanya. Nah, untuk urin normal, warna busa timbul warna putih. Bila urin mengandung bilirubin, busa yang timbul berwarna kuning. Pemeriksa selanjutnya adalah tes oksidasi bilirubin dengan cara Harrison. Di sini pertama kali kita akan masukkan 5 ml urin ke dalam tabung, lalu kita akan tambahkan 5 ml BHCl 10%, lalu akan dicampurkan. Nah, sesudah itu kita akan saringkan ke atas kertas saring, lalu kita akan teteskan reaksi Foucault ke atas kertas saring. Bila urin mengandung bilirubin, maka kertas saring akan berwarna hijau. Lalu jika urin tidak mengandung bilirubin, maka tidak akan ada warna apapun pada kertas saringnya. Lalu kita akan lanjut dengan pemeriksaan urobilirugen dengan cara Wallace Diamond. Nah, di sini sampel urin adalah urin segar. Nah, pertama kali kita akan tabungkan 10 ml urin, ditambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond dan biarkan selama 3-5 menit. Nah, di sini pembaca hasilnya dilakukan dengan memperlihatkan warna merah di atas lapangan putih. Bila warna merah dibentuk jelas sekali, dilakukan urin diencerkan 110, 120, 140, dan seterusnya. Terhadap setiap pengenceran urin, ditambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond dan perhatikan apakah ada tanda merah atau warna merah. Lalu untuk penilaian dengan mencatat pengenceran tertinggi yang masih memperlihatkan warna merah dan pengenceran terendah yang tidak memperlihatkan warna merah. Lalu untuk pemeriksaan urobilin urin, kita akan melakukan dengan cara Schlesinger. Di sini sampel yang kita akan pakai adalah urin yang tidak berfluoresensi. Nah, pertama kali kita akan masukkan urin yang tidak berfluoresensi ke tabung sebanyak 5 ml. Lalu kita akan bertambah beberapa tetes Lugol dan biarkan selama 5 menit. Nah, di sini reagen Lugol ditambahkan karena untuk mengoksidasi urobilinogen menjadi urobilin. Nah, sesudah itu kita akan tambahkan 5 ml reagen Schlesinger lalu disaringkan. Nah, untuk penilaian kita akan memperhatikan apakah ada fluoresensi hijau. Nah, untuk itu kita akan melihat di latar belakang yang hitam atau gelap untuk melihat warnanya lebih detail dan pasti. Nah, di dalam penilaian ada hasil plus, hasil 2+, dan hasil negatif. Nah, lalu ada pemeriksaan urin caleg celup. Nah, di sini
Dengan caleg celup urin, kita bisa melihat semua hasil yang kita melakukan di belakangnya untuk melihat protein, glukosa, keton, bilirubin, urobilirubin, dan urobilin. Nah, untuk caranya, keluarkan strip, lalu kita akan masukkan ke dalam botol etiket. Nah, lalu kita keluarin dan tunggu beberapa menit, lalu kita akan baca hasil apakah ada protein, glukosa, keton, bilirubin, urobilin, dan urobilirubin. Nah, dengan pemeriksaan urin pakai caleg celup, kita bisa mendapat hasil dengan cepat, sederhana, dan juga sangat mudah untuk dipakai. Nah, di dalam berat jenis urin, alat yang kita menggunakan adalah urinometer. Nah, cara pemakaiannya, pertama kali kita akan memasukkan 10-15 mm urin ke dalam tabung 25 mm. Lalu kita akan memasukkan alat urinometer ke dalam tabungnya. Putar urinometer dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk tidak menempel alat urinometer pada dinding tabungnya. Nah, sesudah itu baca berat jenis yang tercantum pada urinometer dengan sesuai G meniskus. Terakhir, lakukan koreksi suhu. Nah, untuk penempatan berat jenis, kita harus menggunakan rumus. Rumusnya yaitu berat jenis alat tambah perbedaan suhu kamar dan suhu tera alat dibagi 3, lalu dikali 0,001. Nah, untuk tes kehamilan urin ada dua tipe, yaitu tes direct sama tes indirect. Nah, untuk tes direct kita bisa memakai dengan cara tes imunologi. Nah, di sini sampel urin yang kita akan pakai adalah urin pagi. Nah, kenapa kita pakai urin pagi? Karena urin pagi itu lebih pekat. Nah, oleh karena itu lebih mudah untuk deteksi hormon HCG. Nah, untuk caranya kita akan letakkan satu tetes urin pagi ke atas kaca ucap. Lalu tambahkan setetes reagen. Lalu kita akan campur dan melihat apakah ada aglutinasi atau tidak ada aglutinasi. Maka kalau hasilnya ada aglutinasi, maka tesnya itu positif kehamilan. Nah, untuk tes metode indirect, kita akan menggunakan stick. Nah, stick ini akan dicelup pada urin, lalu kita akan membaca hasil setelah 1 menit. Dan jika ada 2 baris, maka positif kehamilan. Jika tidak ada garis atau cuma ada 1 garis, maka hasilnya itu negatif kehamilan.